Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazia Yuda Putri dari kelas N11 dengan nomor BP 19101155310532. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Jelaskan rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menarik, screening, dan memiliki orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrutan profesional atau proses ahli daya untuk agen perekrutan. Selanjutnya adalah tujuan rekrutmen adalah satu menarik sejumlah pelamar kerja sehingga perusahaan dapat memiliki peluang lebih besar. Yang kedua, penghasilan karyawan adalah pelaksanaan yang baik dan tetap dengan perusahaan untuk waktu yang panjang. Yang ketiga, diharapkan memiliki efek luberan. Efek luberan juga disebut bahwa citra perusahaan meningkat sehingga pelamar yang tidak berhasil dapat memiliki kesan positif terhadap perusahaan. Selanjutnya, metode-metode yang ada dalam rekrutmen. Yang pertama yaitu iklan. Yang kedua, rekomendasi dari internal perusahaan. Yang ketiga, perusahaan menyediakan tenaga kerja. Yang keempat, lembaga pendidikan. Yang kelima, lembaga pemerintahan. Selanjutnya ada juga sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama, sumber internal. Sumber internal yaitu karyawan terbaik untuk mengisi posisi lowongan bisa didapatkan dari internal perusahaan. Ada juga keuntungan rekrutmen sumber internal. Yang pertama, meningkatkan semangat kerja. Yang kedua, jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian. Yang ketiga, mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat, tidak terburu-buru atau tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, biaya pelatihan lebih hemat. Yang keenam, mendorong pengamatan daripada karyawan. Dan ada juga kelemahan rekrutmen sumber internal. Yang pertama adalah ada kemungkinan tidak cukupnya jumlah orang yang memiliki kualifikasi dalam perusahaan. Yang kedua, orang-orang yang lebih mampu dan dari eksternal tidak diberikan karyawan terbaik untuk mengisi posisi lowongan bisa didapatkan dari internal perusahaan. Ada juga keuntungan rekrutmen sumber internal. Yang pertama, meningkatkan semangat kerja. Yang kedua, jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian. Yang ketiga, mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat, tidak terburu-buru atau tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, biaya pelatihan lebih hemat. Yang keenam, mendorong pengamatan daripada karyawan. Dan ada juga kelemahan rekrutmen sumber internal. Yang pertama adalah ada kemungkinan tidak cukupnya jumlah orang yang memiliki kualifikasi dalam perusahaan. Yang kedua, orang-orang yang lebih mampu dan dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Yang ketiga, untuk posisi yang memerlukan kreatif dan inovatif, sumber rekrutmen internal ini sulit mendapatkan karyawan yang sesuai. Selanjutnya, sumber rekrutmen eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan eksternal perusahaan. Keuntungan eksternal, satu, bisa mendapatkan profesional yang cocok untuk pekerjaan. Yang kedua, membawa ide dan teknik baru. Yang ketiga, cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerjaan baru. Kelemahan rekrutmen eksternal, satu, mendapatkan turunan semangat kerja pada karyawan yang ada. Yang kedua, menyebabkan kurang kompak antara pekerjaan baru dengan pekerjaan yang lama. Yang ketiga,
memerlukan biaya pengiklanan pada media pengujian dan interview. Selanjutnya, kendala yang ada dalam rekrutmen. Yang pertama, proses rekrutmen terlalu rumit. Yang kedua, kandidat terlalu banyak. Yang ketiga, pendataan kandidat terlalu sulit. Yang keempat, kurangnya melakukan follow up. Yang kelima, susah mendapatkan kandidat yang pas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.